Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Bidan Marni. Saya akan mengupas tentang kesehatan ibu dan anak. Dan kali ini kita akan membahas tentang tanda bahaya yang muncul pada bayi baru lahir. Oke ya, karena sebagai orang tua atau seorang ibu, kita harus atau wajib mengetahui tanda bahaya yang muncul pada bayi baru lahir, sehingga kita bisa secepatnya meminta bantuan atau pertolongan atau memberikan pertolongan kepada bayi yang mengalami tanda bahaya. Tanda bahaya pada bayi baru lahir ada beberapa macam yang kita kenali dari gejala yang muncul. Yang pertama itu kita harus mengenali tanda bahaya dari suhu badan bayi. Suhu badan bayi berkisar secara normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu normalnya. Sedangkan untuk yang merupakan tanda bahaya adalah kalau kurang dari itu dan lebih dari itu. Dikatakan kurang dari 36,5 itu disebut dengan hipotermi, dan disebut hipertermi atau demam adalah lebih dari 37,5, bahkan sampai mencapai 40-41 derajat Celcius. Oke, kita bahas yang hipotermi terlebih dahulu, atau suhu tubuh yang dingin. Hipotermi adalah suhu tubuh bayi atau suhu tubuh badan kurang dari 36 derajat Celcius. Hal ini biasanya dikarenakan karena faktor lingkungan yang terlalu dingin atau pakaian yang basah, misalnya PAK, atau mungkin karena tumpahan susu, atau mungkin yang handuk yang basah yang menyebabkan bayi mengalami hipotermi. Hipotermi ada beberapa tingkat. Di sini ada 3 tingkat. Yang pertama adalah hipotermi sedang, hipotermi berat, dan stadium lanjut daripada hipotermi. Untuk hipotermi sedang, suhu badan bayi berkisar antara 32 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius. Biasanya disertai dengan gejala antara lain yaitu aktivitas bayi sudah berkurang, bayi lemah dalam menghisap susu, kemudian tangisan bayi juga sudah melemah. Dan untuk yang hipotermi berat, suhu kurang dari 32 derajat Celcius. Biasanya ditandai dengan adanya cyanosis, yaitu akan terlihat bibir dan ujung kuku itu akan terlihat kebiruan, serta pernafasan menjadi lebih lambat atau tidak teratur, dan denyut jantung anak pun atau denyut jantung bayi pun akan melambat. Kemudian stadium lanjut daripada hipotermi biasanya ditandai adanya gejala muka dan jari tangan itu berwarna merah terang, sementara anggota tubuh yang lain itu berwarna pucat. Dan juga biasanya ditandai juga dengan adanya udim atau pembengkakan yang muncul pada punggung, kaki, dan tangan. Untuk penanganan hipotermi, yang pertama wajib adalah dihangatkan. Kalau pakaian bayi basah, maka segera ganti dengan pakaian yang lebih hangat. Dikeringkan terlebih dahulu, kemudian ganti dengan pakaian yang hangat. Kemudian bisa ditempatkan di inkubator, atau kalaupun tidak ada, dilakukan metode kanguru, yaitu bayi dilakukan kontak dengan ibunya skin to skin tanpa ada penghalang pakaian, kemudian diselimuti dari bagian luar sehingga ada kontak fisik skin to skin antara bayi dan ibu. Kemudian jangan lupa diberikan ASI sebanyak mungkin untuk meningkatkan panas tubuh bayi. Kemudian tempatkan di lingkungan yang hangat. Jangan sampai AC atau kipas angin atau di lingkungan yang terlalu dingin sehingga bayi akan tetap kedinginan. Kemudian jangan lupa pantau suhu tubuh bayi setiap jam sampai menjadi normal. Dan apabila ditemukan bayi semakin berat gejalanya, maka harus segera diberikan pertolongan lebih lanjut, yaitu dibawa ke rumah sakit atau ke instansi pelayanan yang lebih lengkap peralatannya. Untuk tanda berikutnya yaitu hipertermi.
atau demam, di mana suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Biasanya disebabkan karena penyakit atau infeksi tubuh sehingga muncul gejala demam, atau karena mungkin faktor imunisasi sehingga memicu tubuh untuk bereaksi terhadap vaksin yang diberikan sehingga muncul demam. Untuk hipertermi atau demam, yang perlu dilakukan adalah biasanya diberikan obat anti panas atau penurun panas, kemudian dilakukan kompres untuk menurunkan demamnya. Dan apabila ditemukan gejala-gejala seperti bernafas secara tidak normal, sulit bernafas atau nafasnya bersuara mengi, ya, kemudian mengantuk tidak normal, ngantuk terus, tidak mau bangun atau susah sekali untuk dibangunkan, rewel yang tidak biasa, kemudian menolak minuman, muntah terus-menerus, dan suhu tubuh di atas 39 derajat Celcius. Hal ini harus segera dibawa ke tenaga kesehatan karena resiko demam atau hipertermi adalah adanya dehidrasi. Biasanya dehidrasi ini ditandai dengan adanya gejala bayi tidak mau minum, kemudian turgor kulit atau elastisitas kulit juga berkurang, mata biasanya cekung, kemudian air kemih atau urinnya biasanya sangat berkurang. Itu yang merupakan tanda daripada dehidrasi. Biasanya juga disertai dengan penurunan berat badan pada bayi.